tergambar di pikiran saya bahwa banyak orang melihat dari depan. Maksudnya orang melihat itu dari depan, yang artinya yang hasilnya yang sudah jadi. Ketika orang senang saja baru orang lihat. Kebanyakan orang lihat saat orang senang aja. Padahal menurut gambar nih, yang juara 1, juara 3, dan juara 2 nih, ketika mereka senang, mereka lihat saat mereka senang saja. Padahal awalnya mereka kerja keras, mereka punya perjuangan dari tingkat 1, tingkat 2 sampai sebanyak ini mereka tidak lihat. Memang banyak kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi seperti ini di sekitaran kita juga. Tapi kebanyakan kita juga kadang tidak lihat. Kadang kita lihat tuh dari sisi senangnya, sisi baiknya saja. Seperti pernyataan di Injil Lukas bab 16 ayat 10. Banyak orang memandang dari hasil, bukan proses. Artinya orang tidak akan memandang dari prosesnya. Misalnya seperti di Injil, seperti contohnya Nabi Nuh saat Tuhan berfirman kepadanya, Nabi Nuh membuat kapal di daratan. Orang jalan lihat Nabi Nuh tuh, mereka dianggap gila atau dianggap seperti orang seperti tidak kerjaan lain begitu. Menganggap Nabi Nuh seperti tidak ada kerjaan lain, orang gila. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh sudah tahu bahwa berapa puluh tahun ke depan akan datang air bah, sehingga Nabi Nuh membuat kapal itu dari berapa tahun sebelumnya. Nabi Nuh sudah membuat kapal besar sekali. Membuat kapal besar itu untuk berapa tahun ke depan. Sama seperti contoh yang digambar di depan papan tulis ini, yang kita lihat ini sama. Untuk meraih juara 1, 2, 3 itu tidak gampang. Mereka mulai dari proses, dari hal yang kecil. Seperti yang dikatakan di Injil Lukas bab 16 ayat 10. Kalau kita tidak membetulkan atau kita tidak melakukan dari hal-hal kecil, kita jangan harap juga hal-hal besar kita bisa lakukan. Kita mulai belajar, berlatih, memperbaiki itu artinya dari hal-hal kecil dulu. Kita bisa memperbaiki dari hal-hal kecil. Mungkin kita tidak bisa menulis dengan lancar, kita memperbaiki, kita latihan terus sampai bisa menulis, supaya untuk hal-hal yang besar yang kita harapkan, yang kita gambarkan, rencanakan tuh bisa lebih dekat. Kita bisa dapat melakukan juga seperti yang dikatakan di Injil Lukas. Sama dengan gambar ini, mereka untuk meraih juara 1 dan 2, 3 ini mereka berjuang dan kerja keras itu dari bertahap-tahap. Mereka jatuh bangkit, mereka lakukan mulai dari pertama, seperti tangga-tangga. Mereka sudah naik ke part 2, part 3, tapi mereka jatuh lagi kembali ke bawah untuk memperbaiki ada kekeliruan atau kesalahan di dasar-dasarnya. Setelah mereka memperbaiki, mereka sudah naik di level 4,
5 tapi mereka jatuh lagi, jatuh tapi mereka bangkit lagi. Jadi sama dengan ketika kita sudah membuat suatu rencana tapi kita berjuang kerja keras, kita sudah naik di level 4 atau 5, tapi kita jatuh, ada kekeliruan, kita gagal lagi. Kita harus mencoba bangkit kembali, jatuh bangkit sampai berhasil. Tapi belum tentu kalau hal lain kita belum bisa baru kita berhasil. Semua hal yang ada di sini kita harus melihat semuanya, kita harus lakukan semuanya, sehingga kita bisa dapat dipercaya. Tapi kepercayaan itu kita harus jaga dan konsisten dan selalu bisa menghasilkan yang disebut dengan produktif, sehingga kita bisa terlihat berkualitas dan setia dalam kesulitan apapun, pahit atau kita rasa sakit, kita rasa sedih, tapi kita selalu setia dan menikmati rasa pahitnya itu. Giat dan tekad kuat, gairah, semangat, emosi yang disebut dengan passion, fokus. Ya, fokus ini juga sangat penting. Akhirnya kita kalau tidak fokus, kita punya konsentrasi terbagi. Konsentrasi bukan maksudnya apa, tidak fokus, kita tidak bisa teliti juga. Jadi semua hal ini harus diteliti supaya tidak ada yang salah, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang salah. Kita harus konsentrasi supaya tidak ada yang kita tinggalkan, semuanya kita dapat mengembang atau berlatih supaya semuanya bertumbuh sampai seperti gambar ini, naik, jatuh, bangkit lagi, gagal, coba lagi. Itu yang disebut dengan keinginan, tekad yang penuh dengan sungguh hati. Sehingga kita gagal, anggap saja itu mungkin waktu yang tertunda. Sehingga yang selanjutnya kita coba lagi. Artinya niat, kita punya tekad yang memang sungguh-sungguh kita ingin mewujudkan kita punya visi misi tersebut, sehingga kita bisa lihat keberhasilan seperti gambar tersebut di atas. Entah itu juara 1, 2 maupun 3. Dasar dan prosesnya itu di sini. Jadi sama dengan kita hari ini juga, kita tidak melakukan proses-proses yang ada di sini. Jangan harap kita mau meraih kemenangan seperti gambar di atas, meraih kemenangan atau suatu kesuksesan, keberhasilan ke depan. Jadi kita punya rencana, kita punya tujuan, rancangan untuk ke depan. Itu jangan harap langsung seperti apa, hayalan. Itu jangan harap akan datang, maksudnya instan. Tapi itu harus melalui proses dan jalan yang berliku-liku, baru tindakan kita itu yang mengakibatkan ke depan. Jadi kalau tidak ada tindakan juga, jangan harap kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi yang kita lihat di atas 3 orang ini, juara 1, 2, 3 ini, mereka mendapatkan juara tuh hasil dari mereka punya tindakan sendiri.
tidak mungkin orang lain yang bertindak mengikuti proses dari semua sisi. Semua sisi di sini ini akhirnya mereka bisa berhasil mendapatkan juara 1, 2, 3. Tapi mereka mendapatkan juara 1, 2, 3 itu hasil dari mereka punya tindakan sendiri, mereka punya kerja keras sendiri, mereka punya tekad niat yang kuat, mereka punya passion, gairah, semangat, emosi yang positif, yang kuat. Akhirnya biarpun 1 kali gagal, besoknya mereka mencoba lagi, 2 kali gagal, mencoba sampai mereka bisa mendapatkan juara, mereka bisa berhasil, mereka bisa sukses. Jadi seperti tadi kita bahas, orang akan lihat tuh ketika kita senang aja, ketika kita berproses, ketika kita berjuang kerja keras, orang tidak akan melihat. Tapi ketika kita berhasil, orang akan melihat kita. Ini yang dikatakan di Injil Lukas bab 16 ayat 10. Jadi yang dikatakan di Injil Lukas bab 16 ayat 10 ini yang orang tidak melihat, kadang orang tidak melihat perkara-perkara yang kecil. Orang artinya kita semua kadang kita tidak bisa melihat kita punya kelemahan atau persoalan, masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita maupun di luar diri kita. Artinya di lingkungan, masyarakat, dan budaya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Kita punya persoalan, kelemahan yang harusnya kita bertanggung jawab, tapi kita kadang biarkan saja, kasih lihat, akhirnya persoalan itu menumpuk. Kita tidak bisa menyelesaikan. Kalau kita memang biarkan, kita malas, tidak mau melihat, berarti jangan harap kita mau meraih suatu kemenangan, suatu tujuan. Itu akan membiasakan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kita tidak bisa maju, kita tidak bisa menghasilkan suatu tujuan, tidak bisa meraih suatu kemenangan. Jadi ketika kita lihat pekerjaan yang bisa kita kerjakan hari ini, berarti hari ini juga kita harus kerjakan. Jangan kita menunda untuk sabar dulu, nanti sebentar kah, besok kah. Itu yang nanti persoalan atau perkara-perkara itu akan terus menumpuk dan menjadi hambatan juga buat kita meraih suatu rencana yang kita sudah rencanakan. Jadi untuk kita sudah bisa paham sama-sama, saya rasa untuk meraih atau memenangkan suatu tujuan dalam pertandingan sepak bola, kan kita sudah bisa lihat, kita sudah tahu, kadang kita nonton, kadang kita main. Dalam pertandingan sepak bola itu tujuannya untuk memenangkan timnya, Tentunya untuk memenangkan tim itu dari pertama itu dong, tentunya itu dong berlatih. Dong berlatih. Nanti misalkan kalau satu tim itu dia tidak berlatih,
mungkin dia punya jadwal untuk berlatih itu mungkin 1 minggu 1 hari, baru yang tim yang satu tim lawannya nih 1 minggu 2 hari, baru yang 1 minggu 2 hari ini memang latihannya full, baru yang 1 minggu 1 hari ini latihannya 1 kali. Jadi dia tidak maksimal yang 1 minggu 1 hari ini. Akhirnya akibat dari mereka punya latihan itu memang sangat terbukti di lapangan langsung. Jadi untuk sepak bola itu hasil dari mereka latihan tuh konsekuensinya mereka sendiri rasakan di lapangan. Jadi kalau kita sering lari, sering olahraga juga, kita punya tubuh ini memang tetap sehat. Seperti itu sama juga dengan cara aturan di permainan sepak bola. Jadi tujuannya untuk menghasilkan kemenangan. Jadi apa yang mereka latihan tuh sangat mengakibatkan saat mereka di lapangan turun main. Sama contoh seperti ini, sama untuk gambaran yang kita lihat di depan ini, sama. Jadi untuk semua sisi untuk kita lakukan semua sisi ini, selama kita belum mengubah kita punya pola pikir terlebih dahulu juga, kadang 1-2 hari itu kita lupa, maksudnya lupa bukan, tapi kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa melihat. Jadi untuk kita punya kelemahan yang lain itu, kita tentunya membutuhkan orang untuk melihat kita punya kelemahan itu. Contohnya macam Max tentunya membutuhkan kita untuk melihat Max punya kelemahan. Saya, Emilos, dan Mary juga demikian. Jadi kita punya kelemahan itu kadang kita membutuhkan orang lain untuk koreksi kita punya kelemahan.